فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا محمد سيد الكون والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mari kita awali ta'lim belajar Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karamah dan mu'ajizat suratul Fatihah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita, kepada keluarga kita, anak istri kita, orang-orang yang kita cintai. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita kirim Fatihah untuk orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Guru-guru kita, semoga mereka semuanya, dan kepada mu'allif pengarang kitab Kifayatul Akhir, semoga senantiasa Allah curahkan ampunan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin nabiyina wa habibina wa sabiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa Allah salihin fasirin wal muhaddisin wal muhaqqiqin wal mujtahidin wal ulama al amilin. ولما شئنا في الدين شيخ ربنا قدوتنا سعينا الشيخ بالمعلم الإمام أبو بكر محمد بن حسين وسلم سيدنا المحبوب المغفور والمجيد بسم الله سيدنا حاج نوراني أنور بن حاج ميمونة ولما سيه ولأصدقائه ولتلاميذه بسم الله روحي والمرحوم المغفور حاج محمد ناصر بسم الله المغفور حاج محمد بن ولما سيه ولأصدقائهم ولتلاميذهم بسم الله الرحمن الرحيم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بأن الله يولي درجاتهم بالجنة وينفعني وينصرنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وغرامتهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة رحمة الله ورضوانهم عليهم أجمعين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Umar bin Khattab yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan salat sunnah lainnya. Sepanjang 1 jam ini kita nawaitu i'tikaf sambil menunggu waktu sholat Isya
Mudah-mudahan waktu antara maghrib dan isya ini waktu yang sangat bagus sekali untuk kita isi dengan hal-hal yang terkait tentang ta'lim, pengajaran agama. Tidak ada obrolan lain kecuali obrolan yang berfaedah, yang bermanfaat, yakni ngaji kitab fikih ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita usahakan dan selalu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan minggu lalu absen karena kena diare saya. Penyakit itu memang selalu datang, tidak pernah kita tahu ya. Kita nggak boleh menyalahkan makanan. Mungkin kondisi yang sedang kurang fit. Saya semalaman sampai 9 kali, makanya lemas. 9 kali bolak-balik. Ya, jadi kondisi kurang sehat itu ternyata memang betapa enaknya sehat kalau kita sedang sakit gitu ya. Betapa nikmatnya orang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan qala bisuja. Wa ba'da ad-dukhuli fiha ay fis shalah syai'ani. Setelah masuk fiha pada salat, artinya sedang kita salat, syai'ani ada dua hal. Jadi piha itu fis shalah. Ada dua perkara yang ini masuk dalam kategori sunnah. Apa itu? At-tasyahhudul awal. Tasyahud awal itu sunnah. Wal kunutu fis subhi, dan membaca doa kunut juga sunnah. Wa fil witri, di waktu witir. Bilan apa itu? Finis bil akhir min syahr Ramadan. Jadi baca kunut di waktu subuh dan di waktu sholat witir separuh dari bulan Ramadan. Itu sunnah. At-tasahhudul awwalu sunnatun fis salati. Kata pengarang, membaca tasahud awal itu adalah sunnah di dalam salat. Lamma rawahu Abdullah bin Malik bin Bahina radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fil salati zuhri wa alaihi julusun falamma atamma salatahu sajada sajdatain rahu Shaykhan. Dasar dari atau dalil tasyahud awal itu sunnah dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Malik bin Bahena radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salat zuhri. Nabi sedang salat zuhur. Wa alaihi julusun. Padahal pada saat itu harusnya Nabi duduk tasawuf awal. Wa alaihi julusun. Rakaat kedua
Biasanya kan tasawuf awal kan rakaat kedua. Nah, ini. Wa alai julusun, tapi Nabi berdiri, enggak melaksanakan tasawuf awal. Jadi Nabi qoma, langsung berdiri. Falamma atamma sholatahu, Nabi ingat ketika sujud tahiyat akhir, Nabi ingat kalau tadi belum tasawuf awal. Sajdata ini, Nabi sujud 2 kali sujud. Artinya apa? Sujud sahwi. Jadi begitu ingat tadi enggak sujud tasawuf awal, diganti itu sujud tasawuf awal itu dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Ini kan menandakan bahwa tasahud awal itu apa? Sunnah. Walau kana wajiban lamma tarakahu. Seandainya tasahud awal itu wajib, Nabi enggak akan meninggalkan tuh tasahud awal. Jadi Nabi SAW tidak akan meninggalkan tasawuf awalnya. Tapi karena itu adalah sunnah, cukup diganti dengan sujud sahwi. Kalau itu rukun ditambah Nabi, berdiri lagi melaksanakan tasawuf awal. Tapi enggak. Ini menandakan bahwa tasawuf awal itu sunnah. Wa amma masru'iyatuhu fal izma'u mun'aqidu ba'da sunnati syarifah. Wa amma masru'iyatuhu, dan adapun disyariatkannya salat, fal izma'u mun'aqidu ba'da sanati syarifah. Ini salat itu kan dimulai dilakukan setelah Nabi pulang dari rihlah Isra Mi'raj tahun pertama Hijriah. Setelah pertama Hijriah ke Madinah, Nabi dalam usia 50 tahun. Di situ Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah dan ada perintah salat. Perintah salatnya langsung, tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung melalui Allah. Kalau puasa, zakat, haji itu melalui malaikat Jibril, tetapi sholat itu langsung Allah yang memerintahkan, dan Nabi diangkat di Mi'raj oleh Allah. Jadi yang mengisrakan dan memi'rajkan itu Allah, bukan nabinya. Nah, Mi'raj Nabi itu sampai di makam tertinggi Al-Mustawa Sidratil Muntaha, makam yang malaikat Jibril enggak nyampe. Malaikat Jibril kan penghulunya para malaikat, Sayyidul Malaikah. Jadi malaikat Jibril angkat tangan, gerak. Ya Rasul, saya enggak bisa. Ditawarin malaikat Jibril oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo naik." Kata malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, la astati', saya enggak mampu masuk di makom yang paling tinggi."
Ya, jadi manusia ini menggambarkan bisa melebihi malaikat kalau manusianya betul-betul suci. Malaikat kan makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat sepanjang hidupnya sampai nanti ila yaumil qiyamah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melakukan apa yang Allah perintah. Udah. Enggak pernah bantah. Enggak pernah menolak apa yang diperintahkan Allah. Cuman malaikat dia hanya mengerjakan satu yang diperintah Allah, baca tasbih, ya udah tasbih aja. Subhanallah, subhanallah. Kalau manusia lebih banyak. Manusia dia syahadat. Manusia sholat. Kita nih manusia puasa. Malaikat puasa enggak? Enggak. Manusia berzakat, membayar zakat. Zakat wajib fitrah, zakat wajib mal, harta. Kalau enggak mengerjakan yang wajibnya, yang sedekahnya, infak. Malaikat melakukan itu? Enggak. Manusia berhaji ke Makkahul Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, melakukan tawaf, sa'i, jamarat, wukuf di Arafah. Manusia berumah tangga. Manusia berbagi kebahagiaan. Manusia bisa membaca Quran, berdialog dengan kalam Allah. Lebih banyak yang dilakukan oleh manusia. Makanya celah ketinggian derajatnya bisa lebih tinggi dibanding malaikat. Tapi manusia bisa menjadi lebih dhalun, lebih sesat daripada setan, lebih rendah daripada binatang. Itu manusia tuh balhum adhal, kata Allah. Manusia bisa menjadi lebih sesat daripada jin. Jadi manusia punya dua kepribadian. Satu yang pribadi jahat, satu pribadi baik. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kepada manusia itu dua tuh. Fujur, kesesatan, dan taqwa, kebaikan. Mana yang dominan di dalam diri kita? Kalau yang dominan takwanya, maka ini yang akan mengantarkan dia menjadi lebih mulia derajatnya dari malaikat. Tapi kalau yang fujurnya lebih dominan, maka ini yang mengantar dia lebih rendah daripada jin, setan. Dan pilihannya itu untuk
apa itu kita menjadi derajat yang muttaqin, itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita mengimani hal yang gaib. Apa yang gaib? Yang gaib itu Allah. Allah gaib kan? Allah gaib. Kalau kita enggak percaya dengan Allah, selesai. Kita berarti tidak layak minum, tidak beriman. Apalagi azab kubur, pertanyaan dalam kubur, itu perkara gaib. Orang akan tahu kalau dia melewati itu. Tapi kita mesti iman itu. Kalau ingin kita masuk ke dalam derajat yang muttaqin tadi, kita mesti percaya. Yang ketiga, yaumul ba'si. Kita mesti percaya adanya hari akhir, hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan itu ada. Dan mesti kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak masuk derajat orang yang muttaqin. Itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu yang gaib itu. Kita percaya kepada malaikat, itu kan perkara gaib. Kenapa kok harus percaya malaikat? Karena malaikat yang mewahyukan Al-Quran kepada Nabi. Misalnya Taurat kepada Nabi Musa, itu percaya, itu wajib. Karena yang mengantarkan wahyu itu malaikat. Kitab Jabur, kitab Injil, dan Al-Quran itu ada yang melalui perantara malaikat. Yang malaikat itu sesuatu yang gaib. Kita mesti percaya. Bahwa kalau kita nggak percaya, nanti ujungnya Al-Quran dianggap buatan Nabi. Nah itu kan nggak mungkin. Nabi sudah mengatakan Al-Quran itu al-haqqu mir rabbik. Al-Quran itu dari Allah. Apa sih yang membuat kita harus percaya Al-Quran itu dari Allah, bukan dari Nabi? Banyak pada saat turunnya Al-Quran itu, orang-orang Arab Mekah itu begitu terkagum-kagum dengan gaya bahasanya. Nah mereka kan orang-orang yang sangat puitis lah begitu bahasa kita mah. Orang yang ngerti tentang sastra. Nah orang-orang Mekah itu begitu mengagumi bahasa Al-Quran yang dianggap ini sesuatu yang aneh, kalimatnya aneh. Berbeda dengan kalimat-kalimat biasa yang pernah dilihat, dibaca, didengar gitu oleh orang-orang Mekah saat itu. Ya. Kemudian susunan ini kan orang yang paham terhadap bahasa Arab, dia ngerti susunan kalimatnya itu yang nggak pernah dia lihat sebelumnya, tidak pernah dibaca sebelumnya. Ini mereka ya yang namanya Abu Jahal itu kalau Nabi baca Quran dia ngintip.
Dia pengen dengerin ayat yang dibaca oleh Nabi. Hanya sekedar dia pengen denger itu kalimat-kalimatnya. Ya. Nah ini kan karena mereka paham. Cuman mereka hanya sampai di paham doang, tapi nggak percaya. Ini dianggap sihir, dianggap mantra Al-Quran itu. Ya, kadang-kadang kita juga Al-Quran dibikin mantra, jadi Al-Quran dijadiin mantra. Boleh nggak tuh? Dulu engkong kiai, beliau cerita waktu saya ngaji dengan beliau. Gua dulu, kan ngomongnya umurnya gua dulu waktu ditangkap Belanda itu teringat dengan Kiai Haji Zainal Mustafa Singaparna Tasik. Kiai Haji Zainal Mustafa itu kiai ditelanjangin sama kompeni Belanda, diarak keliling kampung, ditelanjang. Bayangkan kiai. Wah ngeri kayak gitu kata kiai. Gua takut itu. Takut kayak gitu. Akhirnya cerita kong kiai, wah baca surah Yasin. Ayat yang dibaca apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Begitu ada kalenan gue lompat, kagak ada yang lihat itu Belanda. Berdua nih sama ajudannya Kiai Mahmud, Guru Mahmud. Dia mah enggak, tetap begitu ada kalenan, oke lompat, tak, kagak ada yang lihat tuh, saya ada yang lihat tuh. Itu yang dibaca juga oleh Sayyidina Ali. Oleh Nabi ketika Nabi mau dibunuh. Nabi mau dibunuh, mau hijrah. Di kamar itu di rumah Nabi sudah dilingkung tuh sama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Di setiap ya pintunya kan cuma dua, depan sama belakang. Di sekitarnya udah dikelilingin orang-orang kafir, musyrik Mekah. Sayyidina Ali keponakannya, kamu tidur di kamar saya. Ya. Nabi baca ayat tadi itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa usaynahum la yubsirun. Pada ngantuk. Orang-orang musyrik Mekah itu yang mau membunuh Nabi pada tertidur di situ. Nabi pergi. Begitu subuh pada bangun. Pakai itu dilihat lah, Ali ini bukan Nabi. Nabi udah nggak ada. Itu hanya sesuatu karomah, apalagi Nabi ya, seorang ulama saja bisa. Jadi cerita Ngong Kiai lah, beliau banyak yang menurut orang itu Ngong Kiai nggak pernah dia menyebut gua wali, nggak pernah wali.
bukan wali saya. Tapi memang ini cerita-cerita itu terjadi gitu. Ada jawara tuh. Jawara Jumalang dulu ada, jawara Jumalang. Itu maranin kong kiai nyabut golok. Itu golok panjang banget tuh golok nggak keluar-keluar. Sampai begini masih ada di sini. Oh, enggak itu. Jawara. Goloknya jadi cabut tuh. Lah, masih ada aja. Kan golok malah segini. Begini. Jadi panjang itu golok, nggak bisa lepas dari sarungnya. Itu taubat itu. Jawara kok ampun. Itu terjadi yang kayak gitu. Yaitu kan bacaan yang dibaca, bacaan Al-Quran bisa jadi. Ya, jadi kembali bahwa yang disyariatkan ya, tentang sholat ini itu dan juga ijma yang diyakini setelah tahun pertama hijrah Nabi ala zalik wa kaifa qa'ada jaza bila khilaf, dan juga bagaimana cara duduk. Ya, tentu cara duduk tasyahud awal itu bila khilaf, tidak ada masalah, tidak ada yang diperselisihkan. Cara duduk tasyahud awal itu kan iftiras. Kaki kita ininya, perutnya itu di atas, kita tindih, sebelahnya itu lurus ke kiblat. Itu Nabi begitu cara duduknya. Jadi di mana? Contohin. Nih, Pak Rahmat tadi begitu dia. Itu cara Nabi. Jadi begini. Iftiras. Nah, ya. Ini lurus. Ini kita dudukin ini perut. Perut, kaki kiri. Ya tahunya dari mana? Ya dari hadis. Hadisnya ini. Apa hadisnya? Bal bil ijma'i lakinil iftiras afdalu. Duduknya iftiras itu lebih afdal. Apakah duduk yang lain boleh? Boleh. Model duduknya. Tapi kalau kita ingin muttabi' ila Nabi, kita ittiba'an kepada Nabi, ya duduknya kayak gitu. Itu sunnahnya. Bayajlisu ala ka'bin yasrahu wa yansabu yamnahu wa yadau atrafi asabi'ahul yumna lil qiblah. Jadi tadi yang kiri didudukin, yang kanan itu lurus lil qiblah. Ya, posisinya lurus ke kiblat. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Bila khilaf, tidak ada perselisihan sampai di situ. Wa ammal kunutu fa yustahabbu fi i'tidalis saniyasi fi subhi. Adapun bacaan kunut itu mustahabbah, dianjurkan setelah i'tidal kedua. Begitu bangun dari ruku, baca doa kunut. Itu mustahabbah, dianjurkan.
lamma rawahu Anas bin Malik, sebagaimana riwayat Anas bin Malik qala berkata, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi subhi hatta fariqad dunya. Kata Anas bin Malik ini orang yang sampai Nabi wafat dia ngurusin rumah tangga Nabi. Jadi pesuruh, orang yang disuruh oleh Nabi. Dan dia di rumah, tinggal di situ. Makanya dia tahu persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Kata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi senantiasa yaqnatu fi subuh, membaca doa kunut setiap subuh. Ini hadisnya. Hatta fariqad dunya, sampai Nabi wafat, sampai Nabi berpisah dari dunia. Artinya sampai Nabi meninggal. Ini hadisnya, riwayat dari Anas bin Malik. Hadisnya diriwayatkan dari siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita udah nggak boleh lagi ngomongin yang bagaimana nggak usah. Masing-masing aja. Kalau kita mempercayai kita kunut silahkan. Dasarnya kalau kita menjalani kunut setiap subuh, ini hadisnya. Kata Anas bin Malik, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnatu fi subhi hatta fariqad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca kunut subuh sampai beliau meninggal. Rawahu Imam Ahmad wa ghairuhu, dan selainnya. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim ada, di dalam Musnad Imam Ahmad juga ada hadis ini. Qala Ibnu Salah qad hakama bi sihhatihi ghaira wahidin minal huffaz. Artinya ini hadis ini sahih. Sahihnya di mana lagi? Itu dari Imam Al-Hakim, dari Al-Baihaqi, dari Al-Balkhi. Qala Al-Baihaqi al-'amalu bimuqtadahu 'anil khulafail arba'ah. Dan bacaan kunut ini dilakukan oleh khalifah yang 4. Karena Nabi tadi membaca kunut setiap subuh sampai beliau meninggal. Nah, kunut ini dibaca juga oleh para khalifatur rasyidin. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu dibaca. Wa qaulul qunuti fis tsaniyah. Bacaan kunut itu dibaca setelah rakaat kedua. Ya. Udah apalah kita. Wa qaunu ba'da raf'ir ra'si minar ruku'i. Dan kunut dibaca ketika kita mengangkat kepala dari ruku setelah i'tidal. Rakaat kedua subuh itu kita baca doa kunut. Falamma rawahu Shaykhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qanata fi qissati qatla bi'ri ma'unah qanata ba'da ruku'i faqisna alaihi kunutas subhi. Dari As-Shaykhan berarti Imam
Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW itu beliau membaca kunut itu dikisahkan pada satu kejadian qatla bi'ri ma'unah, pembunuhan di bi'ri ma'unah nama itunya. Nabi, salah seorang sahabat ada yang dibunuh. Nabi merasa sangat terpukul sampai Nabi melaksanakan kunut nazilah. Kayak kemarin banyak saudara kita di Gaza yang dibunuh oleh Zionis. Kita diperintahkan untuk membaca kunut nazilah. Itu kunut nazilah namanya. Kunut yang dibaca ketika ada musibah luar biasa. Bayangkan anak-anak kecil yang mati puluhan ribu, perempuan puluhan ribu. Itu kan genosid udah. Ya, genosid, penghancuran total. Makanya mudah-mudahan laporan dari Afrika Selatan itu termasuk kejahatan perang diterima oleh IGC. Ya, kadang lagi ketakutan dia Israel. Kalau itu jadi, itu pimpinan tentara-tentaranya ditangkap. Kalau terjadi benar, diputus itu sebuah genosida, pemusnahan, berarti dari mulai Perdana Menterinya sampai yang di lapangan itu yang memerintah ya tentu. Yang di lapangan mungkin karena perintah. Jenderal-jenderalnya itu dihukumi sebagai penjahat perang. Seperti yang dulu di Bosnia. Siapa tuh? Donovan Karadzic. Ya, Radovan Karadzic. Itu kan dia dihukumi sebagai penjahat perang. Perang Bosnia dulu. Itu kan penghancuran, pemusnahan umat Islam saat itu. Nah ini bahkan advokat yang tergabung dalam advokat dunia itu ada 100 orang dari Chili melaporkan bahwa peperangan di Gaza itu masuk dalam kategori genosid dan itu sudah disampaikan laporannya ke IGC, Badan Penanganan tentang Kejahatan Perang yang ada di Den Haag, Belanda. Tujuannya sebetulnya ingin dihentikan itu perang, jangan terus. Manusia macam apa itu? Beraninya sama anak kecil, sama perempuan. Tentara Hamasnya aja milisi. Ya, kalau berani. Ini main bom apa baik dibomin. Hancur rumah ibadah, gereja, masjid. Itu benar-benar manusia itu dajjal banget itu. Kita jadi sewot banget ngeliatnya. Ya makanya kita kunut nazilah itu ketika ada musibah luar biasa yang terjadi di kalangan umat Islam, kita dianjurkan sunnah ya,
disunnahkan untuk membaca qunut nazilah. Jadi Nabi itu melakukan qunut pada saat pembunuhan di Bir Ma'unah, namanya Bir Ma'unah, kejadiannya itu dibunuh. Lalu Nabi membaca qunut. Nah, pakisna alaihi qunutas subhi. Maka kami mengkias, ini pengarang, itu sebagai qunut yang dibaca pada setiap subuh. Ya. Jadi kalau kita sudah merasa ingin ittibaan kepada Nabi, membaca qunut, silakan kita baca ini qunut setiap subuh. Kalau ada juga memang hadis lain yang tidak meyakini ini sebagai sebuah sunnah, itu juga tidak ada masalah. Ini perkara sunnah, bukan yang wajib. Ya, jangan digede-gedein dah yang begitu mah. Na'am fi sahihaini an Anasin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu kana yaqnatu qabla ruku'. Nah, ini jarang nih. Pernah ya. Pernah Nabi qunut sebelum ruku'. Jadi baca doa qunutnya itu ketika berdiri membaca surah. Setelah itu dilanjutin baca qunut rakaat kedua. Itu sebelum ruku dibacanya. Pernah terjadi. Tapi ini di sini disebutkan qala al-Baihaqi lakin ruwatul qunut ba'da raf'i aksar wa ahfaz fa huwa aula. Kata Imam Baihaqi, membaca doa qunut setelah mengangkat, setelah kita ruku nih, yang kita baca, yang kita lakukan itu ahfaz, itu lebih kuat dan aula. Ya, jadi hadisnya lebih kuat, posisi yang diajarkan nabinya juga itu seperti itu. Ya. Falau qanata qabla ruku'i qala fir raudhah lam yazzihu. Kata Imam Nawawi di dalam kitab Ar-Raudhah, bacaan qunut sebelum ruku' itu tidak memadai. Artinya jarang dilakukan Nabi. Wa yasjudu lis-sahwi 'alal ashah. Ya kalau lupa, sama seperti bacaan tasawuf awal, kita lupa baca qunut, kita sujud sahwi. Ya. Pertanyaannya kan suka ada itu. Kok kenapa sih yang sunnah pakai ada sujud sahwi? Ini diajarkan oleh Nabi. Jadi ketika Nabi tidak tasawuf awal, Nabi lakukan sujud sahwi di akhir sebelum salam. Ketika ini kan dikiaskan juga akhirnya, ketika kita tidak membaca doa qunut, ini kita ingatnya itu setelah di rakaat akhir. Lah tadi nggak qunut. Kalau sendirian, silakan sujud sahwi 2 kali sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa saqa samahu wa basarahu. Ya, bacaan gitu ya. Itu sujud tilawah. Bacaannya subhan la yanamu wa la yasu. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah, karena kita itu pasti tidur, pasti lupa. Pernah nggak kita nggak pernah tidur? Nggak pernah.
pernah kita nggak pernah lupa. Wah, udah banyakan lupanya. Ya, aduh, baca dah. Walabzul kunuti, udah ini ya. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kalau baca sendiri. Kalau baca rame-rame ini berimam, imamnya baca Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu kalau berjamaah. Kalau sholat munfarid, Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya. Wa qala ar-Rafi'i, ditambah wa zadal ulama, ada ulama yang menambah wala ya'izzu man adait sebelum tabarakta rabbana wa ta'ala. Faqad ja'a fi riwayatil Baihaqi wa ba'dahu falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bacaan yang udah biasalah kita baca. Wa alam anna sahih in anna hadza ad-du'a la yata'ayyanu hatta law qanata bi ayatin tatadhammanu du'aan wa qasadal qunut ta'addatis sunnah bidzalik. Ya, bacaan kunut itu tidak mesti yang Allahumma hdini, tapi kalau ada yang mengandung doa dalam Al-Quran silakan. Nah, kita udah hafalnya Allahumma hdini, udah itu ya yang kita baca yang gampang-gampang aja. Wa yaqnatul imam bilabdil jam'i bal yukrahu tahsisu nafsahu bidu'a. Nih, seorang imam mesti dia membaca kunutnya ya jamak. Allahumma hdina. Kalau imam baca doanya Allahumma hdini, itu namanya imam kurang danta tuh. Imamnya egois. Masa doa buat dirinya doang? Kan mesti doa buat rame-rame kan? Nah, doa buat dirinya aja enak banget. Dia diaminin sama yang belakang kan buat dia doang. Makanya juga ini artinya doa selain doa kunut juga mesti begitu. Kalau berjamaah ya. Kalau baca seperti Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Itu kan diaminin berjamaah. Ya Allah, ampunilah kami. Ini dibaca sendiri Allahumma firli dzunubi. Yang di belakang amin karena gak ngerti bahasa Arab. Allahumma firli dzunubi. Imamnya juga gak ngerti bahasa Arab, cuman hafal aja. Ya, itu namanya ya khassisu ala nafsihi, itu egois namanya. Nggak boleh. Ya, kita kalau berjamaah baca yang jamak. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina. Allahumma hdina wa wafiqna ila haqqi ila tariqin mustaqim. Wa najjina. Kalau baca sendiri wa najjini wa najjina minal qaumil zalimin. Kalau sendiri wa najjini minal qaumil zalimin. Ya. Jadi summa sairul adiyya fi haqqil Imam Ghazali. Jadi mesti ini kata-kata Nabi nih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'ummu 'abdun qauman fayahussu nafsahu bida'watin dunahu fa in fa'ala faqad khanahu. Nih kata Nabi nih. Janganlah seorang imam ya, ketika dia imam dia berdoa di mana itu ada jamaah, fayahussu nafsahu bidawatin, dia doanya buat dirinya sendiri.
mendewekan. Fa in fa'ala faqad khanahu. Kalau itu imam berdoa buat dirinya sendiri padahal dia berjamaah, faqad khanahu. Itu dia telah berkhianat. Tuh, ada nabi yang berkhianat kepada siapa? Jamaah. Ya. Mentang-mentang jamaah nggak ngerti bahasa Arab. Amin amin aja jamaah. Amin. Amin. Ya. Jadi mesti sebagai imam dia doa untuk bersama-sama, untuk jamaah. Nabi mencela nih. Nabi enggak suka banget ini. Kalau imam dia doanya buat sendiri wae, sendirian aja. Summa sairul adiyati fi haqqil imam tadi. Ini jadi seluruh doa-doa seorang imam dia mesti untuk rame-rame. Karena itu yukrahu ifradu nafsi. Makruh kalau dia berdoa buat dirinya doang. Makruh. Oh boleh. Sarraha bihil Ghazali fil Ihya wa huwa muqtada kalam kitab al-Azhar. Jadi ini dijelaskan juga oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi dalam kitab Azkar ini juga dibaca oleh Imam Nawawi. Jadi seorang imam mesti dia berdoa untuk jamaah rame-rame. Demikian. Ada pertanyaan? Cukup ya? Ya. Kalau tadi lupa sujud sahwi itu kan lupa kunut sujud sahwi. Ya. Tapi kalau misalkan sengaja emang enggak baca kunut sujud sahwi enggak? Kalau dia memang punya keyakinan tidak ya. Dia tidak yang pada posisi membaca kunut. Ya, seperti teman-teman kita sebelah. Itu enggak ada masalah. Karena dia memang tidak meyakini itu sebagai kunut di waktu subuh. Ya. Tidak perlu sujud sahwi. Tapi kalau kadang-kadang Itu mau ikut yang mana nih harus data. Mesti yang jelas. Kita ingin yang kunut. Kita ingin yang kunut misalnya. Tapi kalaupun kita nanti lupa begitu selesai sholat ya sudah itu mah. Tapi kalau kita kadang kunut, kadang enggak. Nah, tinggal yang mana yang dominan. Itu ke sendiri dah. Ya, ditanyakan ke diri sendiri. Saya mau yang mana nih? Silakan. Saya mau pilih yang tidak perlu kunut. Ya silakan, nggak ada masalah kok, ini sunnah. Tapi kalau kita ingin ittibaan, karena Nabi melakukan ini seumur hidup beliau, hatta farikon dunya. Ya hadisnya Anas bin Malik ini. Riwayatnya Anas bin Malik ini memang orang yang tinggal bersama Nabi bertahun-tahun. Artinya dia tahu persis apa yang Nabi lakukan. Nah, kalau kita tetap karena itu kunut sunnah tidak harus, nggak apa-apa, tidak ada masalah, silakan. Tapi kalau kita ingin, ini dilakukan oleh Nabi, udah kita berpedoman pada yang subuhnya pakai kunut. Kalau kita lupa itu, kita sujud sahwi. Kita lupa baca. Tapi ingatnya itu di saat kita masih dalam keadaan sholat. Atau ingatnya ketika kita lagi beli nasi uduk, nggak usah. Ini yang depan masih ada yang dagang gorengan, masih. Ya, itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nazim ma hawlana wa asina fa'alana wa halisna minna malil faqri wa zil wa asimna min al-bala wal waba wa ta'un wa min sulli 'adai wa syayyatin wa nifsil amaratin bisu. Allahumma yassir lana al-intizam bi jamil umuri diniyya wa dunyawiyya wa hasin muradana bil khair wa mab'ina min asy-syarri wal 'isyan bi rahmatika ya jal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman ghaziran wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah yakum ajma'in. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.